Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Amalia dari program studi Tadris Biologi dengan NIM T2017-8030. Jadi di sini saya akan menerangkan mengenai eutanasia atau yang diistilahkan dengan suntik mati. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Eutanasia atau yang disebut dengan suntik mati merupakan tindakan yang dilakukan untuk meringankan penderitaan yang dialami oleh seseorang yang akan meninggal. Eutanasia terbagi menjadi dua macam yang terdiri dari eutanasia aktif dan eutanasia pasif. Eutanasia aktif maksudnya memberikan suntikan ke dalam tubuh pasien, sedangkan eutanasia pasif menghentikan pengobatan kepada pasien. Dalam melakukan eutanasia atau suntik mati, biasanya menggunakan berbagai macam obat. Contohnya seperti obat bius, yaitu pentotal yang memiliki dosis sebanyak 5 gram, dan juga dapat menggunakan obat pelumpuh pavulon dengan dosis di atas 100 mg, atau bisa menggunakan racun potasium chloride dengan dosis yang sangat tinggi. Kasus eutanasia terjadi di beberapa negara seperti di Swiss, Belanda, dan Belgia. Untuk tingkat kasus yang tertinggi terjadi di Belgia, yang mana pada tahun 2003 mencapai 1.000 kasus, hingga tahun 2013 yang mencapai 8.752 kasus, yang meningkat sebanyak 8 kali lipat. Belanda melegalkan eutanasia pada tahun 2002 dengan syarat batasan usia minimal 12 tahun dan pengambilan keputusan akhir ada pada orang tua. Sedangkan Swiss melakukan eutanasia pada tahun 1914 dan diizinkan melakukan suntik mati berdasarkan sepengetahuan dan permintaan secara sadar dari pasien. Negara Indonesia mempunyai hukum terkait eutanasia yang ada pada pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh dihukum penjara selama 12 tahun. Dari hal ini, maka dapat kita ketahui bahwa negara Indonesia melarang melakukan eutanasia atau suntik mati. Hukum Indonesia sejalan dengan kajian keislaman terkait dengan eutanasia, yang mana sama-sama melarang dilakukannya eutanasia. Hal tersebut tertuang di dalam Quran Surat Al-An'am ayat 151 yang berbunyi, janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Dan juga dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Di Indonesia juga terjadi beberapa kasus eutanasia. Salah satunya terjadi di Rumah Sakit Haji Marzuki Mahdi Jalan Semeru, Bogor. Pihak rumah sakit sebenarnya secara tidak langsung sudah melakukan eutanasia pasif terhadap pasien, dikarenakan sang suami dari pasien sudah membuat surat pernyataan tidak mau dirawat karena tidak memiliki uang, dan itu sudah merupakan kategori eutanasia pasif, meskipun eutanasia dapat diancam hingga 12 tahun penjara. Kasus eutanasia ini terjadi pada Nyonya Agian yang berumur 34 tahun, yang merupakan korban malpraktek saat melahirkan anaknya, hingga mengalami koma hampir 1 tahun. Hal ini lantaran sang suami dari Nyonya Agian ini mempunyai finansial yang kurang, sehingga sang suami meminta RSCM untuk menyuntik mati istrinya, karena dirasa tidak ada harapan hidup normal kembali. Kemudian pihak rumah sakit melakukan tindakan dengan cara menolak menyuntik mati Nyonya Agian, meskipun Nyonya Agian tidak bisa melakukan kontak sama sekali. Apabila pihak rumah sakit melakukan suntik mati atau eutanasia, maka hal itu akan bertentangan dengan kode etik kedokteran. Mana kode etik kedokteran yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan pada pasal 10 berbunyi, setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani. Maka dari hal ini seorang dokter tidak diperbolehkan untuk melakukan aborsi dan mengakhiri hidup seseorang penderita meskipun tidak ada harapan untuk sembuh. Apabila melanggar kode etik kedokteran, maka akan dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun sesuai dengan pasal 344 KUHP. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.